Perkenalkan, nama saya Permata Rahmalia, kelas 10 Farmasi 3. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah Indonesia Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini adalah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan Ken Arok pada tahun 1222. Sumber sejarah Kerajaan Singasari. Yang pertama ada Kitab Negara Kertagama. Kitab tersebut terdiri dari 98 pupuh, di mana dalam pupuh 40 sampai 49 juga banyak menerangkan silsilah raja-raja Kerajaan Singasari. Yang kedua ada Kitab Paralaton, sebuah kitab yang memuat tulisan tentang perjalanan Ken Arok dalam membangun Kerajaan Singasari dan tentang silsilah raja-raja selanjutnya, termasuk Kertanegara yang diceritakan dalam kitab tersebut. Raja Singasari. Yang pertama ada Ken Arok. Ken Arok memerintah dari tahun 1222 sampai 1227 Masehi, yang merupakan pendiri Kerajaan Singasari dan diberikan gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi. Ken Arok tewas terbunuh pada tahun 1227 Masehi oleh suruhan Anusapati, anak tiri Ken Arok, dan ia dikebumikan di kegenangan di bangunan Siwa Buddha. Raja kedua adalah Anusapati. Anusapati memerintah dari tahun 1227 sampai 1248 Masehi, yang memerintah dalam jangka waktu lumayan lama, namun tidak banyak melakukan perkembangan untuk kerajaan karena sering menyambung ayam. Tohjoyo lalu mengundang Anusapati ke Gendong Jiwa untuk pesta sambung ayam. Dan saat acara berlangsung, secara tiba-tiba Tohjoyo menusuk Anusapati dengan keris yang dibuat oleh Empu Gandring, dan Anusapati didarmakan pada Candi Kidal. Raja selanjutnya yaitu Tohjaya. Tohjaya memerintah pada tahun 1248 Masehi, sesudah Anusapati meninggal. Pemerintah tidak berlangsung lama, sebab anak Anusapati yakni Ranggawuni ingin membalas kematian sang ayah, dan ia dibantu oleh Mahesa Cempaka serta pengikutnya, sehingga akhirnya bisa menjatuhkan Tohjoyo dan memegang kerajaan tersebut. Raja selanjutnya yaitu Ranggawuni. Ranggawuni memerintah dari tahun 1249 sampai 1268 Masehi dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana, yang didapat dari Mahesa Cempaka, anak Mahesa Wonggatelang, yang memang dipersiapkan untuk memimpin Kerajaan Singasari sebagai penerus atau pengganti dari Ranggawuni. Pada pemerintahan ini menghasilkan kedamaian sampai tahun 1254 Masehi. Kertanegara yang merupakan anak dari Wisnuwardana diangkat menjadi seorang raja muda, dan Wisnuwardana menutup usia dan didarmakan di Jajaghu tahun 1268 Masehi. Raja Singasari yang terakhir yaitu Kertanegara. Kertanegara memerintah dari tahun 1268 sampai 1292 Masehi, yang menjadi raja terakhir Kerajaan Singasari, sekaligus menjadi raja terbesar, sebab impiannya yang ingin membuat Nusantara bersatu. Ia diberi gelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara, dan ia memerintah dengan dibantu oleh 3 Mahamentri, yakni Mahamentri Hino, Mahamentri Ihalu, serta Mahamentri Isirikan. Beberapa wida juga ikut dijadikan bupati di daerah Sumenep, Madura, serta diberikan gelar Arya Wijaya. Kertanegara didarmakan sebagai Siwa Buddha pada Candi Singasari, dan arcanya terkenal dengan nama Joko Dolok di Taman Simpang Surabaya. Kehidupan politik Singasari. Singasari didirikan oleh Ken Arok dengan membentuk dinasti baru bernama Rajasa.
Raja terbesarnya adalah Kertanegara yang melakukan ekspedisi Pamalayu dalam rangka menghambat ekspansi Kekaisaran Cina. Kehidupan ekonomi Kerajaan Singasari. Perekonomian masyarakat berpusat pada pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Perdagangan antar pulau dan internasional berlangsung ramai dengan dikunjungi oleh banyak pedagang asing. Kehidupan sosial Kerajaan Singasari. Masyarakat terdiri atas keluarga raja, kaum bangsawan, dan rakyat umum. Terdapat pula kaum tetua agama yaitu para pendeta Hindu maupun Buddha. Kehidupan budaya dan agama Kerajaan Singasari. Kehidupan agama dan budaya berkembang karena didorong oleh kemakmuran rakyat. Hal ini dibuktikan oleh adanya hasil kesenian. Sekian penjelasan Kerajaan Singasari dari saya. Maaf jika kurang lengkap, bisa dilengkapi di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What a wonderful world.